Oke, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan modul 4 SCL Matematika TPB. Oke, pada video sebelumnya saya udah bahas sampai nomor 10H ya. Saya udah bahas sampai nomor 10H. Oke, sekarang akan saya lanjutkan nomor 10I dan seterusnya. Oke, nomor 10I. Nah, oke, untuk nomor 10I. Limit X menuju 0 tentang pangkat 3X per 3X kuadrat. Nah, eh, boleh juga dengan memanfaatkan rumus, ingat ya. Rumus ini kalian udah tahu belum? Limit X menuju 0 tan X per X sama dengan 1. Nah, kalau udah tahu rumus ini boleh langsung pakai ini. Atau boleh juga pakai rumus yang umum. Nah, di kelas dosennya udah ngasih tahu apa. Limit X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, kalau ini udah boleh dipakai kan ya? Nah, memanfaatkan rumus ini juga boleh. Kan kita punya limit X menuju 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Dan tangen X itu sama dengan apa? Sin X per cos X ya. Kalau kita punya tangen X, tangen pangkat 3X, artinya apa? Kita punya sin pangkat 3X per cos pangkat 3X. Nah, ini tuh juga boleh dipisah menjadi sin X kali sin X kali sin X kali per cos pangkat 3X. Bisa dirubah seperti ini ya. Benar ya? Oke. Nah, perhatikan ini. Dari sini coba kita manfaatkan dulu yang ini. Berarti kita kan punya tangan pangkat 3X sama dengan ini. Nah, coba kita manfaatkan ini. Berarti ini jadi apa? Jadi sama dengan limit X menuju 0 sin X kali sin X kali sin X per cos pangkat 3X. Nah, 3X kuadrat itu kan bisa dirubah juga menjadi 3 dikali X atau sebentar. Bisa dirubah menjadi X kali 3, benar nggak? Nah, dan itu saya bisa pisah menjadi ini sin X per X, sin X per X, lalu 3-nya taruh di sini. Bisa kan? Nah, berarti ini jadi sama dengan limit X menuju 0 sin X per X. Ini kan tadinya begini ya. Nah, lalu dikali dengan limit X menuju 0 sin X per X. Lalu jadi limit X menuju 0 sin X per 3 cos pangkat 3 X. Lalu ini sama dengan, nah sin X per X itu limitnya 1. Sin X per X 1. Lalu ini bisa langsung dimasukin ya. Sin X berarti 0. 0 per 3 cos 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 0 berapa? 1 kan? 3 kali 1 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 1 kali 1 kali 0. Berarti sama dengan 0. Oke, paham ya semua ya. Ini kalau mau lebih rinci lagi bisa juga ditulis sebagai, itu juga sama dengan yang ini ya. Sama dengan limit X menuju 0. Kenapa ini bisa dipisah? Karena ini masing-masingnya nilainya ada dan tidak membentuk 0 per 0 atau T hingga min T hingga gitu-gitu ya. Lalu 3 dikali limit X menuju 0 cos pangkat 3. Kalau tadi kenapa kita nggak bisa langsung? Ini kan sebenarnya juga ini sin X nih ada nilainya kan. X menuju 0 dari sin X 0. Nah, ada ini juga
nol, ini nol gitu kan. Nah, kenapa kita nggak boleh langsung? Karena dia jadi per nol di sininya. Limit X menuju nol kan X. Nah, sini kan membentuk nol per nol. Nah, itu nggak boleh. Makanya harus dipisah dulu jadi seperti ini. Dan limit ini sama dengan satu, limit ini sama dengan satu. Nah, ini kan nol per ini kan nol. Jadi, ketemulah satu kali nol sama dengan nol. Oke, lanjut. Paham ya nomor 10i. Semoga semuanya paham. Lanjut ke 10J. 10J. Oke, nomor 10J yaitu diminta untuk menentukan limit X menuju 0, 4 cos X kurang 1 per X sin kurang 2X. Nah, ada rumus trigonometri yang pada bab sebelumnya itu bab trigonometri cos 2X itu sama dengan apa? 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, tahu semua kan ya rumus ini? Lalu kalau kita punya cos 2X itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat X, kita jadi punya apa? Kita jadi punya cos 2X, pindahin ke kanan satunya, ke kiri satunya, berarti ini jadi cos 2X kurang 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat X. Benar? Nah, lalu eh sekarang kita punya cos 4X min 1. Nah, cos 4X itu kan bisa dibentuk menjadi cos 2 dikali 2X min 1. Benar ya? Berarti kayak seolah-olah ininya 2-nya ini, X-nya jadi 2X ya. Berarti ini sama dengan min 2 sin kuadrat 2X gitu ya. Nah, kita jadi punya cos 4X min 1 ini bisa dirubah menjadi min 2 sin kuadrat 2X. Jadi, ini jadi apa? Ntar dulu, coba ini dipakin dulu. Nah, dari informasi itu kita jadi punya ini sama dengan cos 4X-nya bisa dirubah menjadi limit X menuju 0 min 2 sin kuadrat 2X per X sin 2X. Nah, sin kuadrat 2X itu kan sama dengan sin 2X kali sin 2X. Artinya sin 2X ini jadi kecoret, berarti kita jadi punya limit X menuju 0 min 2 sin 2X per X. Nah, ini udah membentuk mirip sin X per X. Tapi karena di dalam kurungnya 2X, kita rubah bawahnya menjadi 2X juga. Caranya gimana? Kita kali 2 per 2. Berarti ini jadi limit X menuju 0 min 2 kali sin 2X per X kali 2 per 2. Kali 2 per 2 kan kali 1 berarti tidak merubah nilainya ya. Berarti sama dengan limit X menuju 0 min 2 kali 2 berarti ini jadi min 4. Nah, sin 2X per 2X. Nah, berarti ini sama dengan min 4 kali limit X menuju 0 sin 2X per 2X. Sin 2X per 2X itu sama dengan eh, ketika X menuju 0 berarti 2X. Ketika X kan di sini X kita menuju 0. X menuju 0 artinya 2X juga menuju 0 kan? Nah, karena itu ini akan sama dengan seperti seolah-olah misalkan kita misalkan nih Y sama dengan 2X. Kalau Y-nya 2X berarti X menuju 0, Y-nya kan juga menuju 0. Maka limit ini itu sama dengan limit Y menuju 0 dari sin Y per Y. Nilainya berapa? 1. Berarti ini sama dengan min 4 kali 1. Sama dengan min
Paham semua ya? Seringnya kalau trigonometri itu manfaatkan rumus identitas yang diketahui di modul SCR yang sebelumnya udah ada ya. Di modul ini kan modul 4 kalau salah berarti di modul 3. Di modul 3 itu udah ada rumus-rumus trigonometri yang sering diperlukan. Nah, kemudian dibentuk menjadi pada umumnya itu seringnya itu dibentuk menjadi sin X per X seperti ini. Nah, nah kemudian bisa dihitung limitnya seperti ini. Oke, paham ya? Lanjutkan. Nomor H I J K sekarang. Nomor I J K. Sekant kuadrat X kurang 1 per 4X kuadrat. Oke. Nah, ini. Limit X menuju 0 dari sekant kuadrat X kurang 1 per 4X kuadrat. Nah, ini kalau langsung dimasukin bisa nggak? Sekant 0 berapa? 1 ya. Kan itu kan seperkos. Sekant itu seperkos berarti 1 per kos 0. Kos 0 1. 1. 1 kurang 1 0, 4 kali 0, 0. Berarti membentuk 0 per 0. Jadi kita nggak bisa langsung masukin. Karena kita nggak bisa langsung masukin, berarti kita olah dulu. Nah, ingat sekant kuadrat X itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, berarti ini sama dengan limit X menuju 0 dari 1 per cos kuadrat X kurang 1 per 4X kuadrat. Nah, kita samakan penyebut ini, berarti ini jadi limit X menuju 0 dari, kalau kita punya 1 per cos kuadrat X min 1, itu kan sama dengan 1 kurang cos kuadrat X per cos kuadrat X. Benar ya? Nah, berarti ini sama dengan 1 kurang cos kuadrat X per cos kuadrat X kali 4X kuadrat. Nah, lalu ada rumus trigonometri yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tahu semua ini ya. Artinya kita jadi punya apa? Sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, 1 kurang cos kuadrat X-nya kita ganti jadi sin kuadrat X. Berarti kita jadi punya sin kuadrat, oh limitnya. Tinggalan. Kalau ujian, limit jangan lupa ditinggalin ya. Saya sering lihat lembar jawaban mahasiswa itu udah ngitung-ngitung begini, tahu-taunya tengah-tengahnya limitnya udah hilang aja. Nah, dan nilai limit itu juga nggak boleh dimasukin sebagian-sebagian. Nah, sekarang juga saya juga suka lihat, misalnya seperti soal yang tadi. Nih, karena udah ada sin 2x per 2x, mungkin bukan yang ini ya. Coba lihat ya. Nah, ini. Karena udah ada sin x per sin x, sin x per sin x, itu mau yang ini udah dimasukin satu, yang ini udah dimasukin satu, tapi yang ini belum gitu. Tapi limit x menuju 0, 1 kali sin ini. Ah, itu nggak boleh. Nah, itu masukinnya tuh sekalian kayak gini. Atau dipisah dulu seperti ini itu boleh. Misalnya 1 kali 1, terus kali limit ini. Ah, itu masih boleh. Gitu ya. Jangan sebagian udah dimasukin, sebagian masih dalam bentuk X. Nah, jangan begitu. Lalu tiba-tiba udah ada hasilnya saja. Oh, jangan ya. Oke, ini jadi sin kuadrat X. Oke, maaf, sorry. Iklan dulu tadi ya. 1 kurang cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X kali 4X kuadrat. Nah, ini lihat. Sinnya kuadrat, X-nya kuadrat. Berarti ini kita bisa pisah menjadi limit X menuju 0 sin X per X. Lalu sini ada 2 ya. Sin X per X. Lalu yang tersisa apa? Sembilangnya sih udah habis. Sini udah nggak ada. Berarti 1. Penyebutnya sisa apa? X kuadratnya habis. Berarti 4 cos kuadrat X. Nah, ini dipisah juga. Ini silahkan pisah seperti tadi ya.
Udah bisa ya, saya nggak, untuk mempersingkat waktu, saya nggak tulis rinci lagi. Nah, untuk menulis rincinya silakan tulis seperti tadi. Jadi ini jadi limit X menuju 0 sin X kali limit X menuju 0 sin X per X kali limit X menuju 0 1 per 4 cos kuadrat X. Nah, ini hasilnya satu, ini satu, lalu 1/4 cos kuadrat X. Cos 0, 1, berarti kali 1/4 kali 1 kuadrat. Jadi 1/4. Paham ya? Lanjut ke soal berikutnya. Deng, deng. Soal berikutnya tadi sampai sini. Kita lanjut ke soal nomor 10L. Sin kuadrat X per 1 tambah cos X. Nah, ini. Oke, sekarang kita punya seperti ini. Apa kira-kira yang kita bisa lakukan? Di atasnya tuh sin kuadrat X, di bawahnya 1 tambah cos X. Gak ada X kuadrat di bawahnya ya. Mau dipisah jadi sin X kali sin X, tapi penyebutnya tuh nggak ada yang X, X berdiri sendiri atau X kuadrat kayak gitu. Nah, apa kira-kira yang kita perlukan? Nah, kita bisa manfaatkan rumus trigonometri tadi. Apa tadi? Kalau kita punya sin eh, kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan sama dengan satu. Artinya apa? Kita punya sin kuadrat X itu sama dengan satu kurang cos kuadrat X. Nah, berarti ini sama dengan limit X menuju pi satu kurang cos kuadrat X per satu tambah cos X. Nah, kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu bisa dipecah jadi apa? A plus B, A min B. Nah, satu kurang cos kuadrat X itu sama dengan satu kuadrat kurang cos kuadrat X. Benar ya? Artinya ini sama dengan apa? Satu tambah cos X, satu kurang cos X. Jadi, kita bisa tulis ini menjadi limit X menuju pi satu tambah cos X dikali satu kurang cos X. Ber, nah, penyebutnya salin saja. Satu tambah cos X. Nah, ini ada di pembilang ada satu tambah cos X-nya. Penyebutnya juga ada satu tambah cos X. Karena ini limit X menuju pi. Jadi ini enggak benar-benar nol. Hanya mendekati nol. Berarti ini bisa kita coret. Akhirnya ini itu akan sama dengan limit X menuju pi dari satu kurang cos X. Nah, udah nggak perlu lagi kan? Sekarang kita tinggal masukin pi-nya. Berarti ini jadi sama dengan satu kurang cos pi. Cos pi berapa? Min satu. Ini jadi satu kurang min satu. Sama dengan, kok nol. Satu tambah satu, dua. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. L udah, sekarang lanjut ke soal nomor M. Soal yang M, limit X menuju T menuju pi per 4, 4T kurang pi sin T kurang cos T. Oke, nah ini dia soalnya. Apa yang kita bisa lakukan untuk soal ini? Bilangnya adalah 4T min pi. Penyebutnya sin T min cos T. Oke, hmm, ini kalau dicoret-coret juga nggak tahu mau ngarahinnya kemana. Mari kita coba dulu misalkan ini. Ini kan T menuju pi per 4 nih.
Coba kita misalkan Y gitu ya. Hmm. Misal Y sama dengan T min Pi per 4. Nah, kalau Y-nya sama dengan T min Pi per 4, di saat T-nya menuju Pi per 4, Y-nya jadi menuju apa? Saat T-nya menuju Pi per 4, berarti Y-nya jadi menuju Pi per 4 kurang Pi per 4, 0. Berarti Y jadi menuju 0 ya. Nah, kalau kita punya Y-nya sama dengan T per 4, Pi per 4, berarti T-nya sama dengan apa? Sama dengan Y plus Pi per 4. Kalau Y sama dengan T-nya sama dengan Y plus Pi per 4, kita bisa lakukan apa terhadap soal kita? Berarti kita jadi punya limit, salin aja ke sini ya. Saya tulis ulang lagi dulu aja. Berarti limit T menuju Pi per 4 dari 4T min Pi per sin T min cos T itu sama dengan limit. Kan T min menuju Pi per 4 berarti Y-nya tadi menuju apa? Sekarang kan kita ganti variabelnya dengan Y. Otomatis Y T menuju Pi per 4-nya juga kita ganti menjadi Y menuju sesuatu. Yaitu sesuai dengan soalnya tadi yaitu menuju Y menuju 0. Nah, 4T kurang Pi. 4T berarti 4 kali Y plus Pi per 4 kurang Pi. Mengganti ini tahu ya. 4T berarti T-nya diganti dengan Y plus Pi per 4. Kurang, ini salin aja. Kurang Pi. Oke, karena dia nggak mengandung P. Sekarang kalau pembilangnya udah diganti, penyebutnya jangan lupa diganti juga ya. Saya juga sempat lihat ada yang pembilangnya udah diganti Y, tapi penyebutnya masih T. Ya, nggak nyambung nanti kan. Ini jadi Y plus Pi per 4. Ini kurang cos Y plus Pi per 4. Nah, apa yang kita bisa lakukan lagi di sini? Masih belum cantik tampilannya ya. Coba kita lihat dulu, sederhanakan limit Y menuju 0. Nah, ini ntar biar nggak terlalu panjang nulis. Ini kan sama dengan yang ini ya, yang di atasnya 4Y tambah 4Pi. Oh bukan, 4Y tambah 4Pi per 4 ya. 4Y tambah 4Pi per 4 berarti tambah Pi gitu ya. Nah, kurang, kurang yang ini. Nah, ini disalin saja, berarti ini kurang Pi. Otomatis pembilangnya itu sama dengan 4Y. Berarti ini sama dengan 4 optionnya. Jadi ya, 4Y per sin Y plus Pi per 4 kurang cos Y plus Pi per 4. Nah, langkah selanjutnya apa? Apa yang bisa dilakukan lagi di sini? Coba manfaatkan rumus sin A plus B. Sin A plus B itu apa? Sama dengan sin, kalau sin plus jadi sin plus kosin ya. Ingat ya, rumus seperti itu. Perhatikan bahwa sin Y plus Pi per 4 itu 4. Itu sama dengan apa? Sin cos kosin berarti sin cos cos sin. Nah, dan itu cos pi per 4 itu sama dengan sin pi per 4 ya. Ini sama dengan sama-sama setengah akar 2 ya. Atau saya tulis saja dulu. Setengah di depan kali ya. Akar 2 per 2 kali sin Y tambah akar 2 per 2 kali cos Y. Oke, ini yang sin Y per pi per 4. Kemudian yang cos
Y plus Pi per 4. Itu sama dengan apa? Kalau cos sama dengan cos cos min sin sin ya. Cos cos min cos cos min sin sin. Sin sin. Nah, berarti ini sama dengan cos pi per 4 kan akar 2 per 2 cos Y tambah kurang akar 2 per 4 akar 2 per 2 sin Y. Nah, di soal ini kan kita mau menghitung sin ini kurang cos ini. Berarti kita boleh langsung untuk mempersingkat waktu, boleh langsung dikurangkan di sini. Kita jadi punya sin Y plus Pi per 4 dikurang cos Y plus Pi per 4 itu sama dengan, nah, ini cosnya habis ya. Akar 2 per 2 cos Y kurang akar 2 per 2 cos Y habis. Berarti sisa per 2 per 2 sin Y kurang-kurang berarti jadi tambah. Berarti 2 kali 2 kali akar 2 per 2 sin Y. Nah, 2 kali 2-nya. 2 dan 2-nya habis berarti ini sama dengan akar 2 sin Y. Oke. Kita jadi punya ini sekarang. Akibatnya apa? Akibatnya baca gitu ya. Maka, nah, jadi kan kita udah punya ini gitu kan. Saya tulis bintang aja gitu ya. Limit T menuju Pi per 4, 4T min Pi per sin T kurang cos T sama dengan bintang sama dengan, nah 4Y-nya disalin saja. Limit T menuju Pi per 4, 4Y per akar 2 sin Y. Nah, Y-nya bisa dipindahin ke bawah ya. Y itu kan sama dengan 1/1 Y. Berarti ini sama dengan limit T menuju Pi per 4, 4 per akar 2, 1/sin Y per Y. Ini sama dengan 4 per akar 2 kali. Ini limitnya bisa dipisah-pisah seperti tadi ya, biar ini. Tapi untuk mempersingkat satu waktu saya langsung aja jadi ini. Jadi ini 4 per akar 2. 4 per akar 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 akar 2. Oke, paham ya? Oke, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Mohon maaf baru bisa sampai nomor 10M. Sampai 10M ya. Saya akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.